Nah, buat teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Anda yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Ya, sehat atau tidak sehat? Atau keadaan Anda dalam keadaan sakit atau kayak mana gitu. Tapi apapun itu ceritanya, mau Anda dalam keadaan sakit, keadaan tidak baik-baik saja, hari ini yang mau kita lanjutkan adalah tentang pemrosesan ke jalur hukum ini. Ini perlu kita tegaskan buat teman-teman semuanya ya. Jadi ternyata di luar sana itu banyak banget. Ketika video kemarin itu saya bikinin tentang hari ini 1 Februari diproses ke jalur hukum, itu ramenya minta ampun. Dan banyak ternyata di luar sana yang masih ditekan dengan hal yang sama. Jadi Anda yang selalu diancam dengan jalur hukum ya, kita lanjutkan video yang kemarin, berarti part 2-nya hari ini. Biar lebih kita tegaskan hal-hal apa aja sih yang harus Anda persiapkan dalam hal ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi. Oke, diproses ke jalur hukum oleh pinjaman online. Apakah ini benar-benar diperbolehkan atau tidak sama sekali gitu loh. Itu sebenarnya aturan itu sudah dipertegas oleh OJK dalam POJK nomor 10 tahun 2022. Di mana di situ dari pasal 51 dari POJK-nya itu sudah menjelaskan. Ini kita selalu mengarah, kalau kita membahasnya soal hukum, kita pasti mengarahnya ke wajib menagih 90 hari. Tidak bisa kita elakkan dari sana. Karena dia berkaitan. Aturan ini dibentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Habis itu ini wajib dipatuhi. Ya, bahwasannya pinjol cuma boleh melakukan penagihan sampai dengan 90 hari. Ingat pinjol ya, pinjol cuma boleh melakukan penagihan sampai 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan, dan di sini terjadinya kekeliruan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Teman-teman ketika membaca hal itu bahwasannya pinjol dilarang melakukan penagihan setelah telat 90 hari, Anda beranggapan hutang Anda hangus. Tidak. Hutang itu tidak hangus. Pinjolnya yang dibatasi. Berarti pinjol beserta dengan debt collector internalnya. Terus apalagi dalam aturan itu, pinjol boleh menunjuk pihak ketiganya ataupun penasihat hukum mereka untuk menjatuhkan Anda ke one prestasi. Di dalam video kemarin saya jelaskan sama teman-teman semuanya bahwasannya ini boleh. Yang terjadi adalah pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi entah kenapa pemikiran teman-teman semuanya itu masih terus-terusan berpikir soal proses hukum, jalur hukum, pidana, perdata, penjara, polisi, dan segala macam. Ada apa sebenarnya? Ya. Padahal kan sudah kita jelaskan, memang ada jalur hukum itu dibolehkan, dipersilahkan. Hanya saja pihak pinjol tidak mau untuk melakukan pemrosesan itu. Kenapa? Karena waktu yang dipergunakan sangat panjang, biaya yang digunakan sangat mahal. Dan hasilnya dalam keputusan perdata itu tetap hak Anda menjadi hak Anda, hak kreditur tetap menjadi hak kreditur. Itu tidak ada kepuasan mereka di balik putusan pengadilan itu. Makanya jalur pintas pun menjadi alasan pinjol untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda melalui pihak-pihak ketiga. Debt collector eksternal, FC, DC yang berkunjung, itulah sebenarnya. Jadi konsep dari jalur hukum ini bukan tidak ada, ada. Cuman dia nggak mau mempergunakan itu. Makanya buat teman-teman semuanya, karena pinjol tidak mau mengambil jalur hukum, dia lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, muncullah POJK yang terbaru. Ya, POJK terbaru nomor 22 tahun 2023 mengatur lebih eksplisit, lebih tegas lagi bahwasannya pinjol tidak boleh asal bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, OJK melarang keraslah di dalam itu. Ada 7 poin yang disampaikan OJK. Itu yang selalu saya bikinkan dalam video. Pinjol, debt collectornya tidak boleh melakukan penagihan dengan ancaman. Tidak boleh menagih dengan intimidasi. Tidak boleh menagih dengan mempermalukan. Tujuannya apa? Ini membatasi pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak legal dan resmi. Kan banyak. Debt collector itu banyak juga loh yang gadungan.
Gadungannya itu tidak dilengkapi dengan sertifikat profesi penagihan. Itu gadungannya gitu. Mereka hanya sebatas dilengkapi dengan ID card, dilengkapi dengan surat kuasa, tapi mereka tidak dilengkapi dengan sertifikat profesi penagihan. Makanya dari teman-teman itu saya himbau Anda semuanya, tolong, ini ada aturan OJK, dihafal. Tujuan kita menghafal karena wajib menagih 90 hari tadi itu tidak dipakai oleh pinjol, ya. Pinjol pun tidak mungkin memproses Anda ke jalur hukum, mereka lebih mempergunakan pihak ketiga. Anda menghafal 7 poin dalam POJK ini keuntungan bagi Anda. Apabila nanti Anda temukan pihak ketiga atau eksternal yang bekerja sama dengan pinjol tidak mematuhi 7 poin ini, dengan itu Anda bisa melawan, Anda bisa pertanyakan, apakah semua yang Anda lakukan ini telah diatur dalam POJK itu, ya? Apakah ini sudah diperbolehkan oleh OJK? Begitu Anda mempertanyakannya, nanti kan terjadi perdebatan. Anda nggak perlu khawatir lagi. Di balik perdebatan itu Anda sudah paham apa aja yang harus Anda pertanyakan dan apa yang tidak. Makanya saya bilangin hafal ini. Kan saya selalu pajangnya itu kalau saya bahas soal itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya, apakah benar kita akan dipenjara di proses hukum pengadilan? Sebisa mungkin buang lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sudah saatnya kita naik satu klik. Ini ada aturan dari OJK yang kita tahu selama ini aturan ini tidak pernah ditaati oleh pinjol manapun. Sekarang kita sebagai debiturnya, kita hafal aturan ini dan kita taati. Apabila nanti kita temukan ada penyimpangan-penyimpangan terjadi, ya sudah saat bersamaan kita rapatkan barisan semuanya berhenti bayar gitu loh. Karena salah mereka sendiri, kenapa mereka tidak mematuhi aturan yang ada? Harusnya kan mereka patuhi. Karena aturan itu dibikin bukan untuk dilanggar. Kenapa aturan dibikin malah untuk dilanggar? Jadi seakan-akan pinjol tidak menghargai sama sekali aturan yang diterbitkan OJK. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan dahulukan kepanikan Anda. Jangan hanya memikirkan, wah saya stres bang, saya nggak mampu bayar, saya nggak bisa mikir bang. Saya diancam penjara, diancam pengadilan, dibawa polisi, bawa RT, bawa RW, udah. Stop semuanya, akhiri semuanya. Anda tonton semua koleksi video dari Solusi Utang MB. Semuanya sudah jelas. Dari 2019 saya membikinkan video sampai detik ini, itu bukan cerita semata, tapi berdasarkan fakta yang terjadi sama orang-orang yang terjebak di pinjaman online, yang tidak mampu bayar pinjol. Itu semuanya bukan hanya cerita dan karangan semata, tapi itu faktanya. Ya, jadi sudah saatnya teman-teman semuanya bangkit, merubah cara berpikirnya, jangan lagi seperti ini. Kalau Anda terus-terusan seperti ini, kapan kita menciptakan pinjaman online yang benar-benar bermanfaat? Yang ada adalah pinjaman online yang selalu menakut-nakuti dan mengancam diri Anda. Apa kita nggak capek gitu loh? Ya, setiap sebentar kita dikirimin somasi, setiap sebentar kita diancam dengan 372, 378. Ini mau sampai kapan? Ya, itu kebiasaan dari teman-teman juga, karena begitu Anda diancam, Anda malah ketakutan dan langsung melakukan pembayaran. Harusnya ketika Anda diancam itu, jangan dibayar. Kan saya bilangnya seperti itu. Jangan dibayar. Ketika kita diancam, Anda membayar, mereka keenakan karena mereka merasa berhasil. Ancaman yang mereka lontarkan membuahkan hasil. Mau tak mau pasti mereka melakukan hal yang sama. Ya, makanya setelah Anda nonton ini, kalau masih ada nanti jalur-jalur hukum, proses-proses penjara, diancam begana begini, Anda nggak usah takut. Tugas Anda cuma satu, hafal semua aturan dari OJK yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Cukup dengan itu aja Anda hadapi semua pinjol manapun yang saat ini Anda tidak mampu bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.